Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan apa itu blueprint dan konsep dari IRP untuk lembaga pendidikan. Blueprint adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada rencana atau gambar rinci yang menunjukkan bagaimana suatu objek atau proyek akan dibangun atau direalisasikan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk konstruksi, teknik, dan perancangan bisnis. Berikut ini adalah gambar blueprint IRP untuk lembaga pendidikan. Ada dashboard, terbagi dari analitis dan reporting. Yang sebelah kiri itu adalah Learning Management System. Learning Management System adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen, administrasi, dan pelaksanaan pembelajaran secara online. Terbagi 5. Yang pertama adalah course management, yaitu pembuatan, pengolahan, dan distribusi materi kursus. Yang kedua adalah student enrollment, yaitu pendaftaran siswa untuk kursus atau program. Yang ketiga itu assessment and grading, yaitu penilaian dan pemberian nilai kepada siswa. Yang keempat itu progress tracking, yaitu pelacakan kemajuan belajar siswa. Yang kelima itu learning contents, yaitu konten pembelajaran online seperti video, kuis, dan modul interaktif. Yang kedua adalah School Management System. School Management System atau SMS adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu administrasi sekolah dan dalam mengolah operasi harian dan administratif mereka dengan lebih efisien. Terbagi 5. Yang pertama itu adalah Student Information System atau SIS atau SIS, yaitu basis data siswa termasuk informasi pribadi, akademik, dan kehadiran. Yang kedua adalah Attendance Management, yaitu pelacakan kehadiran siswa dan staf. Yang ketiga itu Timetable Management, yaitu pembuatan dan pengolahan jadwal kelas. Yang keempat adalah Communication Tools, yaitu alat komunikasi antar siswa, guru, dan orang tua. Yang kelima itu Admission Management, yaitu proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru. Yang ketiga adalah Accounting Management. Accounting Management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, dan pengawasan semua aktivitas keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan utama dari accounting management adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan perusahaan dikelola dengan efektif dan efisien, serta memenuhi kewajiban pelaporan keuangan dan perpajakan. Terbagi 5. Yang pertama adalah General Ledger, yaitu buku besar untuk mencatat semua transaksi keuangan. Yang kedua itu Account Payable atau Receivable, yaitu manajemen hutang dan piutang. Yang ketiga itu Budgeting, yaitu perencanaan dan pengolahan anggaran. Yang keempat itu Invoicing and Freight Management, yaitu pembuatan dan pengiriman faktur, serta manajemen pembayaran biaya sekolah. Yang kelima itu Financial Reporting, yaitu laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan. Yang keempat adalah Inventory Management. Inventory Management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan semua aspek yang terkait dengan stok atau persediaan barang dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah mengoptimalkan ketersediaan barang atau bahan dalam jumlah yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat serta biaya yang minimal. Terbagi 5. Yang pertama itu Inventory Tracking, yaitu pelacakan persediaan seperti buku, alat tulis, dan perlengkapan laboratorium. Yang kedua adalah Procurement Management, yaitu pengolahan pembelian dan pengadaan barang.
Yang ketiga itu access management, yaitu pengolahan akses sekolah seperti komputer, furnitur, dan peralatan lainnya. Yang keempat itu ada supplier management, yaitu manajemen hubungan dengan pemasok. Yang kelima adalah integration dan automation, yaitu adalah proses penggabungan atau menyatukan berbagai komponen atau sistem yang berbeda agar dapat bekerja bersama secara efisien dan terkoordinasi. Ini terbagi 3. Yang pertama adalah data integration, yaitu integrasi data antara modul-modul untuk memastikan aliran informasi yang lancar. Yang kedua adalah workflow automation, yaitu mengotomatisasi alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual. Yang kedua yaitu analytics and reporting, yaitu sistem analitik yang pelaporan. Yang kedua adalah analytics and reporting, yaitu sistem analitik dan pelaporan yang menyediakan wawasan mendalam tentang kinerja lembaga keamanan dan kepatuhan. Yang ketiga itu ada access control, yaitu kontrol akses untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Yang keenam adalah security and compliance. Security atau keamanan adalah upaya untuk melindungi informasi, sistem, dan jaringan dari akses tidak sah dan ancaman lainnya dengan menggunakan kontrol akses, encrypt data, dan sistem deteksi intrusi. Compliance atau kepatuhan adalah ketaatan tentang hukum, regulasi, standar, dan kebijakan yang berlaku, seperti pelindung data dan standar industri, untuk menjaga kepercayaan dan menghindari sanksi hukum. Ini terbagi 3. Ada access control, yaitu kontrol akses untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Yang kedua adalah data encryption, yaitu enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Yang ketiga adalah compliance management, yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.